Oke, jadi akhirnya kita tiba di akhir tahun 2025. Video ini rencananya mau gue upload pas banget di tanggal 31 Desember 2025. Jadi kalau misalnya kalian nonton video ini di hari atau tanggal 31 Desember, gue cuma mau bilang ke kalian kalau kalian semua hebat karena udah bisa ngelewatin tahun 2025 ini. Nah, seperti yang gue bilang di video tier list mouse gaming brand lokal kemarin, di akhir tahun 2025 ini gue bakal bikin tier list keyboard juga. Tapi kali ini gue mau bikin sistem penilaian yang agak beda nih. Gue tuh tahun ini nge-review banyak banget keyboard, dan kalau misalnya gue harus jelasin satu-satu kenapa keyboard A itu masuk tier S, terus keyboard B masuk tier B, kayaknya videonya bakal kepanjangan deh. Jadi simpelnya kalian bisa aja langsung buka spreadsheet gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah, dan kalian bisa langsung tuh ngelihat penilaian gue terhadap keyboard-keyboard yang udah gue review selama tahun 2025 ini. Nah, di video ini gue lebih mau bikin kayak semacam awards gitu. Ceritanya kayak smartphone awards-nya si MKBHD, dan gue mikir kayaknya seru deh kalau misalnya gue bikin kayak gituan juga, tapi buat keyboard-keyboard. Jadi, selamat datang di The Keyboard Awards 2025 by Tommy Pratama. Tier list atau award keyboard tahun ini juga bakalan lebih spesial dibanding yang tahun lalu, karena untuk yang tahun ini gue bakal take into consideration juga keyboard-keyboard gaming, kayak misalnya Hall Effect atau Inductive atau TMR gitu kan. Tapi disclaimer dulu, semua keyboard yang bakal gue bahas di video ini itu semuanya keyboard-keyboard yang udah pernah gue review aja. Jadi yang udah pernah muncul di YouTube atau Instagram atau TikTok gue aja. Dan cuma keyboard-keyboard yang gue review di tahun ini, which is di tahun 2025. Yang artinya kalau misalnya kalian nanyain soal keyboard yang gue reviewnya itu tahun lalu atau tahun 2024-2023, atau mungkin keyboard-keyboard yang belum pernah gue review, gak bakal ada di awards ini. Nah, langsung aja gue sebutin nih, kira-kira awards atau penghargaannya tuh bakalan ada apa aja. Jadi yang pertama itu ada Best 65%, Best 75%, Best TKL, Best Full Size, terus ada Best Budget Keyboard, Best Gaming Keyboard, Best Keyboard 2025, Most Unique Keyboard 2025, dan bakal ada 2 kategori tambahan yang bener-bener 100% subjektif atau biasnya gua aja, yaitu Favorite Budget Keyboard dan Favorite Keyboard di 2025. Mungkin perlu di-note kalau sebagian besar faktor-faktor yang menentukan keyboard-keyboard ini tuh bisa dapat penghargaan atau award ini tuh mostly dari opini pribadi gua. Walaupun kalau untuk yang award-award yang bukan favorite, itu sebenarnya ada juga kayak faktor-faktor objektif yang gua take into account gitu. Jadi kayak misalnya fitur-fiturnya, terus desainnya, itu gua tetap lihat secara objektif, tapi memang ada bumbu opini gua sendiri gitu. Tapi coba kalian lihat aja di akhir video ini, apakah keyboard-keyboard yang gua kasih awards-awardsnya ini tuh masuk akal atau enggak buat kalian. Nah, untuk keyboardnya sendiri, di sini gue sebutin cepet aja lah ya listnya. Di sini yang masuk consideration itu ada Aula F65, Aula F99 Pro, Vortex Series Mono V2, Leobook A75, Womier RD75 Pro, Womier SK71 Pro, Womier SK75 TMR, Maclens 575, Noir Timeless 1800, Noir Timeless 65, MCOS GX87 Series, Epomaker Split 65, Epomaker Hack 59, Epomaker RT82, Epomaker RT85, I Love B B75, I Love B B98, Fantech Max Fit 6, Pressplay Essential 75 Series, Leobook High 75C Series, Wacom Nat 65, dan Rexus Eder Series untuk yang keyboard mekanikalnya. Terus ada keyboard gaming juga nih. Ada Luminki Mager 68HE, Mad Lions Mad 60HE, Epomaker HE68, Epomaker HE68 Lite, Epomaker HE65 Mag, Epomaker Maccore 87, Epomaker Mac4 68, Epomaker HE80, Pressplay Essential 75HE, dan Chilkey Slice 68HE. Lumayan banyak ya. Jadi langsung aja kita masuk ke award yang pertama, which is Best 65% di tahun 2025. Dan untuk award yang ini gua bakalan kasih ke Wacom Nat 65. Sebenarnya untuk kategori Best 65% ini tuh cukup sengit ya, bahkan mungkin hampir sama sengitnya sama yang Best 75%, karena emang entry-nya tuh lumayan banyak juga. Tapi gua rasa dari semua keyboard 65% yang gua cobain di tahun ini, nggak ada keyboard yang bikin gua akhirnya bisa nge-daily drive keyboard 65% selain si Nat 65 sih.
Kalau kalian udah ngikutin gue dari lama, harusnya kalian udah tahu kalau layout favorit gue itu tuh TKL dan mungkin layout kedua favorit itu ya 75%. Bisa-bisanya nih gara-gara si NAT65 gue jadi nge-daily drive 65%. Abis gimana? Keyboardnya cakep banget, apalagi yang warna merah gitu kan. RGB stripnya juga ngasih guilty pleasure buat gue yang sebenarnya masih suka RGB dikit. Typing feel enak, suaranya mantep, khas custom keyboard aluminium zaman 2021-2022. Pokoknya NAT65 ini mantep banget sih. Mungkin honorable mentionnya itu Funtech Maxfit 6 sama Aula F65. Masing-masing kasih price to performance yang mantep, tapi tetap aja mereka nggak kasih gue feeling yang dikasih sama si NAT65. Sampai sekarang loh gue masih nge-daily drive keyboardnya. Oke, jadi lanjut kita masuk ke kategori selanjutnya, which is best 75% di tahun 2025. Dan keyboard yang bakal gue nobatin sebagai keyboard dengan layout 75% terbaik di tahun ini adalah Womier RD75 Pro. Seperti yang udah gue bilang tadi, layout 75% ini tuh sengit banget, Pak. Soalnya keyboardnya tuh banyak banget dan bagus-bagus juga gitu. Mungkin emang karena sekarang itu layout paling populer ya 75% gitu kan. Jadi semua brand tuh kayak bikin hero produknya tuh keyboard 75%. Tapi setelah menimbang-nimbang, sebenarnya tadinya tuh head to head antara Womier RD75 Pro sama Womier SK75 TMR. Masing-masing punya keunggulan tersendiri sih. Tapi akhirnya gue itu lebih condong ke Womier RD75 Pro itu mostly karena desainnya yang lebih fleksibel gitu, lebih banyak pilihannya dan kayaknya tuh lebih bisa nge-cater ke orang banyak ketimbang si SK75 TMR. Terus fitur-fiturnya juga lebih umum dan nggak cuma nge-cater ke orang-orang yang gaming aja. Kayak misalnya ball catch structure buat bongkar, magnetic daughterboard. Terus yang tadi gue bilang colorway-nya juga macem-macem, jadi bagus dan bisa nge-cater ke banyak orang gitu kan. Womier SK75 TMR jujur strong contender sih buat ambil award ini, tapi RD75 Pro terlalu mantap untuk harganya. Lanjut kita masuk ke kategori Best TKL 2025 dan ini sebenarnya gampang aja karena entry buat award ini tuh nggak terlalu banyak, at least yang gua review gitu kan. Dan yang bakal dapat award ini adalah MCOS GX87 series. Jadi yang light, terus yang GX87 Max sama GX87 Ultra. Ya seperti yang udah gue bilang tadi, sebenarnya nggak susah gitu ngasih award ini ke si MCOS GX87 karena emang keyboard TKL yang gue review tahun ini tuh nggak terlalu banyak. Tapi nggak masalah karena memang si GX87 ini tuh basically kayak Bridge 75 tapi dalam bentuk form factor TKL. Fiturnya ada ball catch structure, ada F13, bisa VIA, suaranya mantep, typing feel enak. Udah gitu dapat artisan keycap lucu lagi secara gratis di paket pembeliannya. Jadi ya gampang aja, MCOS GX87 Ultra Best TKL 2025 versi gua. Lanjut ke kategori Best Full Size 2025. Sebenarnya untuk award ini tuh gue agak susah nentuinnya. Bukan karena entry keyboardnya tuh banyak banget, tapi karena sebenarnya udah jelas gitu pemenangnya itu harusnya I Love B B98. Tapi masalahnya si I Love B B98 ini tuh sekarang stoknya susah banget buat dicari, Pak. Kemarin terakhir gue search sempet nemu ada toko baru yang jual dan kayaknya sih toko beneran ya, bukan toko-tokoan. Tapi itu juga gue nggak tahu bisa sustain apa nggak stoknya. Jadi untuk alternatif, gue akan kasih awardnya ke Rexus Eder A98. Gue kasih awardnya ke Rexus Eder A98 itu bukan karena dia itu full size terbaik, tapi karena mungkin ya secara price to performance tuh keyboard itu yang paling make sense. Kenapa gue pentingin price to performance banget di layout full size ini? Karena gue rasa tuh sebagian besar orang yang nyari keyboard full size itu kayaknya pengen nyari keyboard yang bener-bener cuma mereka beli terus langsung mereka pakai gitu. Nggak diapa-apain lagi, nggak diotak-atik lagi. Pokoknya udah fiturnya lengkap, terus enak buat ngetik, suaranya mungkin enak sebagai bonus gitu kan. Dan harganya murah gitu, nggak mahal-mahal banget, nggak yang hampir sejuta atau bahkan sejuta ke atas gitu kan. Dan gua rasa Rexus Eder A98 ini masuk ke kriteria itu sih. Jadi oke lah, Best Full Size 2025. Oke, jadi itu dia untuk kategori per layout. Sekarang kita masuk ke kategori-kategori yang lebih seru nih ya. Dimulai dari kategori Best Budget Keyboard 2025 dan harusnya kalian udah tahu nih siapa yang bakal menangin award ini. Yap, betul. Vortex Series Mono V2 Series.
Jadi mono 65, mono 75, mono 87, dan mono 100. 4 layout berbeda yang bisa kalian dapetin di harga 300 ribuan aja, dan sebenarnya bisa tinggal pakai aja, nggak perlu dimodif, udah lumayan enak. Tapi kalaupun mau dimodif juga bisa banget, karena ibaratnya ya kayak yang mono V1 aja, cuma kanvas aja gitu kan buat kalian para pemula yang mau coba-coba modif keyboard kalian. Jadi Vortex Series Mono V2 gua nobatin sebagai Best Budget Keyboard 2025. Nah, selanjutnya itu ada kategori Best Gaming Keyboard 2025, yang artinya award ini tuh bakal dipenuhin sama keyboard-keyboard gaming berteknologi switch analog gitu kan, kayak Hall Effect, terus induktif, terus TMR, pokoknya nggak mungkin keyboard mekanikal gitu kan. Dan untuk penerima award Best Gaming Keyboard 2025 versi gua adalah Womier SK75 TMR. Ini sebenarnya gampang banget sih, karena dari semua keyboard gaming yang gue review di tahun ini, nggak ada yang fiturnya tuh secanggih Womier SK75 TMR. Basically keyboard gaming yang bisa aja dibikin jadi keyboard custom karena dia PCB-nya hybrid, jadi bisa dipasangin switch magnetik dengan teknologi TMR, atau bisa juga pakai switch mechanical kalau mau typing feel dan suara yang lebih enak. Udah gitu mounting sistemnya pakai top mount, terus bisa wireless pula. Satu-satunya kekurangan yang menurut gue ada di Womier SK75 TMR itu varian warnanya cuma satu pak, which is warna hitam aja, dan itu kayak ngebosenin banget sih. Tapi jujur kalau disandingin sama keyboard gaming lain yang pernah gue review tahun ini, gue rasa tetap SK75 TMR sih yang layak buat dapetin award Best Gaming Keyboard 2025 versi gue. Oke, lanjut kita masuk ke kategori terakhir sebelum yang kategori Best Keyboard 2025, which is Most Unique Keyboard 2025. Dan keyboard yang menurut gua paling unik yang pernah gua review di tahun 2025 ini adalah Womier SK75 TMR. Mungkin awalnya kalian mikirnya keyboard unik tuh kayak misalnya ada joysticknya, atau ada layarnya, atau layarnya ada dua, atau layarnya bisa dicopot, atau ada gimmick-gimmick lain gitu ya. Bukan pak, ini gua nggak mau ngomongin gimmick karena itu kayak ya udah gitu, gimmick yang cuma buat estetika, buat visual aja, itu sebenarnya menurut gua nggak yang unik-unik banget. Nah, Womier SK75 TMR tuh bisa gue bilang unik karena emang unik gitu, nggak banyak keyboard yang punya fitur hybrid PCB, dan uniknya ini itu beneran kepake. Jadi selama brand-brand keyboard itu masih belum mau bikin keyboard gaming yang PCB-nya itu hybrid antara switch magnetik sama switch mechanical, gua rasa teknologi kayak hybrid PCB-nya si SK75 TMR ini tuh masih bisa dibilang unik gitu ya, karena ya nggak banyak. Jadi untuk Most Unique Keyboard 2025 itu Womier SK75 TMR. Desainnya juga unik kok, ada glitter-glitternya gitu. Dan akhirnya kita tiba di kategori terakhir untuk yang kategori selain favorit-favoritan, which is Best Keyboard 2025. Dan yang akan menjadi Best Keyboard 2025 versi gua adalah Womier SK75 TMR. Ini Womier SK75 TMR udah kayak Expedition 33 ya. Semua awardnya tuh kayak diborong-borongin. Untuk award Best Keyboard 2025 ini tuh gue berusaha buat jadi seobjektif mungkin untuk ngeliat kayak secara secara eagle eye gitu ya. Jadi gue bakal take into consideration fiturnya, terus desainnya, terus mungkin typing feel, typing sound, convenience, pokoknya semuanya tuh gue pikirin gitu, gue masukin ke konsiderasi gue buat ngambil keyboard yang bakal jadi best keyboard ini. Walaupun memang bakal ada sedikit sisi subjektifnya. Tapi gue rasa bakalan banyak juga sih yang setuju sama gue kalau misalnya dari semua keyboard yang gue review tahun ini, keyboard terbaik ya si SK75 TMR. Gue berharap banget sih kalau di tahun 2026 nanti tuh bakal lebih banyak brand yang nerapin teknologi PCB hybrid gitu. Jadi bisa nge-cater ke orang-orang yang main game kompetitif, tapi bisa nge-cater ke orang biasa juga yang cuma pengen kayak keyboard yang typing feel sama typing soundnya tuh enak, terus desainnya juga bagus dan enak dilihat. Jadi kita lihat aja apakah di tahun 2026 nanti teknologi PCB hybrid ini tuh bakalan jadi lebih populer atau enggak, atau mungkin bakal dipaten gitu kan sama para brand-brand besar ini. Gue juga nggak tahu, kita cuma bisa berharap aja gitu kan. Dan kita tiba di penghujung award. Di sini ada dua award yang bakalan kayak 100% subjektif alias favorit-favoritan gua. Yang pertama itu ada favorit budget keyboard 2025. Itu bakalan gua kasih ke Pressplay Essential 75 series. Jadi Essential 75 biasa, Essential 75 wireless, dan Essential 75 HE. Gua tahu mungkin buat beberapa orang harga 600-800 ribu itu bukan harga yang bisa dibilang
budget gitu ya. Tapi kalau misalnya dibandingin sama keyboard-keyboard lain yang gua masukin ke consideration award ini gitu kan, itu termasuk harga budget sih. Memang mungkin nggak sebudget Vortex Series Mono, tapi Essential 75-nya Press Play ini sebenarnya punya premis yang mirip kayak Vortex Series Mono, tapi lebih bagus. Bisa VIA, mounting sistemnya secara teknis ada 3, build quality lebih mantep, typing feel lebih fleksibel, desain juga original. Jadi wajar banget sih kalau Essential 75 ini bakal jadi staple barunya Press Play untuk masuk ke tahun 2026. Mungkin aja bakal ada Essential layout lain juga gitu kan, entah Essential 65, Essential 60, Essential TKL, Essential full size. Karena selama ada si Essential 75 ini, untuk di layout 75% dan di price range yang sama, susah sih buat gue ngerekomen brand lain selain si Press Play Essential ini. Oke, lanjut kita ke award terakhir, which is favorite keyboard gue di tahun 2025 ini. Ya, ini udah jelas banget lah ya pemenangnya siapa. Award ini bakal gua kasih ke Wacom NAT 65, keyboard yang sampai sekarang jadi daily driver gua. Gua nggak tahu kenapa, tapi dari pertama kali gua megang si NAT 65 dan pakai jadi daily driver itu, gua langsung jatuh cinta aja gitu. Entah dari desainnya, dari warnanya, dari typing feel-nya, semuanya tuh beresonansi menjadi harmoni yang anjay, bacot banget ya. Pokoknya keyboard ini cakep, enak, suaranya gua suka. Simple, pokoknya nggak bakal gue jual. Dah, itu aja. Oke, jadi itu dia untuk The Keyboard Awards 2025 by Tommy Pratama. Gimana menurut kalian? Setuju nggak sama awards gue? Atau mungkin menurut kalian ada keyboard-keyboard lain yang layak buat menang award-award yang udah gue sebutin tadi? Coba komen di bawah. Sekali lagi gue ingetin, kalau kalian mau lihat tier list keyboard gue yang lebih lengkap, langsung cek aja spreadsheet gue yang ada di deskripsi di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau beli keyboard-keyboard yang udah gue bahas di video ini, link pembeliannya juga udah gue taruh semua di deskripsi di bawah. Jadi kalian bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kita bakal ketemu lagi di tahun 2026 nanti. Jadi, selamat tahun baru semuanya. Terima kasih banyak udah support gue selama tahun 2025 ini. Like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, dan jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. It's been your boy Tommy, and as always, peace out. See you next year semuanya.